Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bareng Cucu Penki Al Mustafa. Kali ini kita akan berbincang-bincang sama Amir Al Mustafa ya, atau Rois Am Al Mustafa, Ustadz Samsul Jalil ya. Dah menjabat sebagai Amir ini udah berapa bulan, Bang? Kurang lebih menjabat sebagai Amir di periode umarnya kurang lebih setengah tahun, 6 bulan. Setengah tahun ya? Ya. Dan selama setengah tahun ini gimana Bang lika-likunya untuk menjadi pengurus? Mungkin saja pasti ada masalah ya, ada masalah, ada apa namanya ujian-ujian untuk menghadapi rintangan-rintangan dalam berjuang ya. Kita untuk mencetak anak-anak santri menjadi anak-anak yang cerdas, pintar, dan ilmunya berkah manfaat. Itu butuh proses. Itu gimana aja Bang sekarang ini nih anak-anak dalam jangka 6 bulan ini? Mungkin baru masuk ya, kemudian karena sudah libur ya? Iya. Jadi gimana Bang selama 6 bulan ini? Jadi selama 6 bulan ini saya menjabat sebagai Amir. Ya sebenarnya sebelumnya belum pernah ya, tapi sebelumnya pernah jadi ketua asrama ataupun bagian ubudiyah. Tapi kalau bagian sebagai Amir tuh nggak pernah. Tapi ketika di sini ternyata ngalamin jadi Amir juga. Ternyata ketika ngerasain jadi Amir ternyata tanggung jawab tuh kayak ngerasa lebih apa? Lebih agak meningkat lah gitu dibanding sebelumnya jadi ketua asrama itu kayak lebih ketika jadi Amir agak lebih ini. Jadi dan ketika sama santri selama 6 bulan tuh ya karena kurang dari segi pengalaman juga, jadi awal-awal masih bingung, kadang menghadapi anak kecil juga yang gede, jadi masih aduh gimana ya anak kecil. Kadang kalau dulu mah kan Samsul juga apa-apa tuh main marah-marah, tapi ketika Samsul lihat kondisi di sini ternyata kalau anak kecil dimarahin tuh Lain oh nggak bisa, lain bisa, gitu ya. Ternyata dengan cara yang lain, dengan jadi harus ada metode khusus mungkin ya Bang ya untuk anak kecil, gitu ya. Kadang-kadang anak yang gede kalau dimarahin pundung juga. Iya kayak gitu. Jadi ya serba salah. Jadi ya pertengahan aja kalau yang gede diingetin dengan cara yang kayak teman gitu. Tapi kalau anak kecil juga dirangkul dengan baik. Kadang kalau emang berlebihan dimarahin tapi nggak sampai menyakitin hatinya, cuma dimarahin sekedarnya doang. Memang kalau misalnya marah itu yang penting jangan luka hatinya Bang. Iya. Kalau sudah luka hatinya pasti dia itu walaupun kita marahnya nggak pakai fisik, tapi kalau sudah luka hatinya pasti dia itu nggak enak. Pasti akhir-akhirnya benci juga. Akhirnya benci gitu dan berbekas. Jadi kita itu kalau marah memang usahakan ada metode gimana caranya tegas tapi tidak luka hatinya. Gitu. Dan memang kebetulan ini sudah libur ya kemarin sebulan, jadi memang suasana santri itu suasana di rumah lagi benar-benar kayak awal lagi kita ya. Kayak awal lagi, jadi menghadapi santri-santri yang memang biasa di rumah bebas mungkin ya, yang katanya main HP-nya bebas dari mulai bangun sampai tidur lagi. Terus ada yang keluyuran motor-motoran, dan itu kita ketika masuk pondok ini kayak baru lagi gitu Bang ya. Iya. Dan ini kita harus menyiapkan cara lagi, menyiapkan strategi lagi untuk menaklukkan karakter yang jelek ketika di rumah. Gitu ya. Karena udah libur dan sekarang ini udah baru berjalan seminggu ya Bang programnya program jalan seminggu. Seminggu gimana Bang ini seminggu ini anak-anak kan baru pulang nih, terus anak-anak kan kebiasaan di rumah tuh yang jeleknya, yang main HP terus yang malesnya jarang berjamaah. Ketika di sini kan ditekan harus berjamaah, harus ngaji. Itu gimana anak-anak? Apakah ada yang suka ngelayat? Apakah ada yang ngelawan? Gimana tuh Bang?
Nah, kalau diperhatiin ketika anak-anak udah pulang ya dari rumahnya, pertama mereka masih membawa suasana rumah ke pondok. Jadi ketika kelihatan ketika di pondoknya tuh masih enggak apa, masih ketika berjamaah masih telat, ketika ngaji juga masih malas gitu. Harus dipaksa ya. Harus dipaksa banget. Tapi itu awal-awal, tapi semenjak ini seminggu alhamdulillah ada peningkatan sedikit lumayan, jadi mereka nggak terlalu di ini pun udah agak apa mandiri sedikit, walaupun masih agak disuruh-suruh tapi nggak nyampe dihitungin lagi, nggak nyampe dimarahin, mereka cukup diingetin ke masjid. Alhamdulillah udah gerak gitu. Kemarin juga saya dengar dari orang tua santri, wah Ustaz katanya kalau di rumah dibangun itu susah katanya, harus berkali-kali katanya. Tapi memang proses ya. Jadi anak-anak untuk bisa berubah itu proses ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan lah. Anak-anak bisa mengikuti aturan-aturan pondok dan yang baiknya itu bisa dipraktekkan di rumah gitu kan. Terus Bang, untuk program tahfidznya gimana anak-anak sekarang? Program tahfidz anak-anak ya mungkin kalau saya lihat udah mulai semangat. Alhamdulillah kalau tahfidz udah mulai jalan lagi ya, menghafal masing-masing, meneruskan hafalan yang liburan kemarin. Jadi yang misalnya udah juz 3 berarti dilanjutin ke juz 4. Tapi mungkin karena baru-baru juga belum ada yang munaqosyah ya. Mungkin nanti udah ada satu. Udah ada. Dua udah ada 2 orang. Terus Bang, ini saya mau bertanya nih, karena katanya Bang Samsul ini pengalaman di pesantren Darussofa nih. Katanya ada santri yang itu bisa khotam 18 hari. Itu rahasianya apa Bang tuh? Anak-anak kok ada sampai yang 18 hari? Apakah memang modus atau hanya sekedar supaya nama pesantrennya harum? Apakah memang benar 18 hari itu beres ziyadah gitu, khotam? Itu bahkan katanya disimak, saya dengar itu. Awalnya memang pertama-tama dia tuh dari orang jauh ya. Terus udah umurnya juga sekitar udah 23 ke atas. 23. Masuk, emang dia statusnya udah ustadz sebelumnya tuh. Sebelum di Darussofa tuh, dan ketika beliau setoran ke Buya Ridwan, kaget langsung bisa 3 lembar 4 lembar bahkan sampai setengah juz sekali setor itu. Ketika itu Buya Ridwan langsung kaget, langsung lah di situ ditanya-tanya, kok kamu bisa setoran sebanyak ini tuh gimana katanya beliau dulu di pondoknya kerjaannya tuh khidmah terus sama kiainya. Sama kiainya. Terus sampai kiainya meninggal. Sampai kiainya meninggal, beliau pindah lah. Pas pindahnya itu ke Darussofa. Berarti mungkin ada sedikit keanehan atau keajaiban ya kayaknya ya. Iya, jadi agak mungkin karena kalau prasangka Buya Ridwan karena keberkahan khidmah sampai gurunya sampai meninggal itu. Dan katanya bukan hanya sama gurunya, sama orang tuanya juga katanya. Iya. Jadi mungkin dari khidmah itu berbekas keberkahan dan keajaiban. Iya. Mungkin seperti itu ya. Tapi juga sebenarnya itu juga masih belum jelas sih entah benar enggaknya. Soalnya ada isu-isu juga dari yang lain bahwa itu beliau tuh udah pernah selesai juga sebelum. Udah pernah selesai gitu. Jadi ngelancarin lah ke Darussofa itu ya. Jadi sengaja emang. Tapi pas ketika Darussofa tuh ngakunya belum pernah ngapal. Tapi ketika beliau udah emang simaan 30 juz, banyak ada kabar dari temennya bahwa beliau tuh udah pernah di pesantren sebelumnya udah khatam 30 juz. Bahkan udah jadi ustadz. Udah jadi ustadz juga. Jadi ke Darussofa itu ngelancarin ya. Iya. Tapi kan hebat juga ya. Dia 18 hari bisa ziyadah dan bisa disimak gitu ya. Bisa disimak. Ini gimana caranya nanti lah ke depan santri itu selain mengandalkan syariat, kita berusaha menghafal Al-Quran, tapi harus ada juga kita berdoa ya. Jadi ada keajaiban. Ya, kalau di pondok ini percaya keajaiban, percaya dengan doa gitu, percaya dengan karunia Allah, itu percaya kalau di pesantren ya. Jadi mudah-mudahan nih para santri juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghafal Al-Quran ya.
Amin ya rabbal alamin. Mungkin teman-teman kita dalam berjuang ya di pondok pesantren ini pasti tidak semudah membalikan telapak tangan ya untuk merubah anak-anak menjadi anak yang baik, karena perlu perjuangan ya. Seperti kemarin kita kan targetnya yang IMTAS itu juga kemarin pinginnya itu Mei Juni, tapi karena libur kan sebulan ya terganggu waktunya, karena ternyata di rumah itu tidak bisa pokoknya susah ya kalau udah di rumah, nggak bisa. Kalaupun kita tolong di rumah dideras, tolong di rumah di murojaah, namanya di rumah ya, namanya di rumah. Saya juga punya adik tuh kemarin, jujur aja punya adik di rumah ketika libur itu bener sama HP itu, sama HP. Makanya di pondok di kami ini dilarang HP ya, dilarang memegang HP, itu mengganggu banget. Jadi mungkin itu teman-teman polemik kegiatan di pondok, pasti ada ujian dan rintangan ya. Tapi rencana ke depan gimana Bang untuk program santri ini supaya bisa lebih disiplin, lebih semangat belajar? Mungkin harus banyak pinter-pinter memotivasi Bang. Ya, kalau rencana ke depannya sih ya kami berharap buat santri-santri, pertama dari segi kedisiplinan butuh proses ya untuk disiplin, jadi agak susah. Tapi harapan kami untuk kesananya santri itu tanpa udah tinggal lihat waktu, mereka tuh udah paham, oh ini udah mau azan, udah datang sendiri, oh ini udah ini targetnya seperti itu. Targetnya insya Allah. Tapi jadi anak itu tanpa disuruh lah. Mudah-mudahan aja itu insya Allah bisa, soalnya ya insya Allah sih bisa. Kalau emang ada santri juga mereka emang mau benar-benar niat berubah, insya Allah bisa disiplin. Tadi juga pas sholat duha saya lihat, saya kan sholat duha duluan tuh ya. Ada santri 2 orang lagi deras, senang saya lihat. Alhamdulillah udah ngerti, ngerti sendiri gitu ya. Itu kan proses juga ya Bang. Proses ya teman-teman. Mudah-mudahan para santri ini Allah mudahkan ya dalam mencari ilmu, menjadi santri-santri yang cerdas, pintar, dan ilmunya bermanfaat bagi dirinya dan bagi umat di seluruh alam ya, bisa berdakwah. Terima kasih teman-teman yang selalu setia menonton video kami. Jangan lupa dukung terus channel Cucupan Kial Mustafa dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.